Selamat datang di Jam Ribut. Di video kali ini, Mimin bakal bahas film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota Gwangju, Korea Selatan. Agar tak ketinggalan cerita dari film-film populer lainnya, silahkan subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke, langsung saja ke filmnya. Film ini berjudul My 18. Berawal dari terbunuhnya Presiden Park Chung-hee pada Oktober tahun 1979. Pemerintah lalu menerapkan darurat militer yang dipimpin Mayor Jenderal Chun Do-hwan dengan mengirim pasukan untuk menangkap pemberontak dan aktivis mahasiswa yang menjadi oposisi terutama di Gwangju. Lanjut ke tokoh utama. Dia bernama Min-woo, seorang supir taksi yang sedang mencari penumpang sambil menikmati udara segar. Di malam harinya Min-woo menjemput adiknya yang bernama Jin-woo pulang sekolah. Min-woo sangat menyayanginya, karena hanya adiknya lah keluarga satu-satunya. Lalu Jin-woo minta diantar ke gereja untuk kegiatan tambahan. Setelah sampai di sana, Min-woo melihat teman Jin-woo yang bernama Shin-ae. Min-woo pun terpesona dengan kecantikannya. Di tempat lain terlihat seorang supir yang sedang membawa penumpangnya. Dia adalah Inbong teman Min-woo. Namun, tiba-tiba tercium bau tidak enak, yang ternyata penumpang itu habis menginjak kotoran. Inbong pun marah, lalu menurunkan mereka dan meminta ganti rugi karena mobilnya jadi kotor. Bukannya mendapat ganti rugi, orang itu malah menendang Inbong dengan kakinya yang penuh kotoran. Inbong lalu pergi ke kafe untuk bertemu dengan Min-woo. Di sana, Min-woo bercerita kalau dia sedang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Shin-ae. Inbong pun senang mendengar hal itu, sambil sesekali meledeknya. Saat di rumah, Jin-woo memberitahukan kepada kakaknya kalau besok orang gereja akan mengadakan piknik. Jin-woo juga memberitahukan kalau besok Shin-ae juga akan ikut. Mendengar hal itu Min-woo bersama Inbong langsung menyusun rencana. Keesokan harinya, Inbong langsung menjalankan rencananya yaitu dengan mengajak bermain lomba pasangan, tujuannya agar Min-woo bisa berpasangan dengan Shin-ae. Militer sudah mulai masuk ke kota Gwangju untuk melakukan invasi. Kini sudah mulai ada kedekatan di antara mereka. Min-woo sudah berani menjemput Shin-ae dan mengajaknya pergi ke danau. Saat di danau, Min-woo menyusun rencana agar bisa terus bertemu dengan Shin-ae. Dia meminta tolong Shin-ae untuk mengajak Jin-woo nonton bioskop. Di malam harinya, Shin-woo merayu Jin-woo agar mau ikut nonton bioskop pada hari Minggu. Di waktu yang sama, terlihat Shin-ae sedang makan bersama ayahnya, yang merupakan seorang pensiunan militer yang membuka bengkel mobil di kota tersebut. Saat sedang makan, tiba-tiba datang seorang prajurit yang dulu menjadi bawahannya sewaktu di militer. Letnan itu memberitahukan kalau pemerintahan kota akan diambil alih militer dan berpesan kepada ayah Shin-ae agar berhati-hati, sebab jenderal menyuruh mereka untuk menembaki para komunis dan pemberontak. Selain bekerja menjadi supir taksi, Min-woo dan Inbong juga bekerja di bengkel ayah Shin-ae. Min-woo tidak mengetahui kalau Hyung-soo bosnya itu adalah ayah Shin-ae. Hyung-soo pun tak mengetahui kalau Min-woo adalah pacar Shin-ae.
Malam harinya terlihat Jinwoo dan teman-temannya sedang melihat gitar di sebuah toko. Dan tak lama lagi dia akan membeli gitar itu. Keesokan harinya Shinai berpamitan kepada ayahnya untuk pergi nonton. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menuntut agar militer keluar dari pusat kota. Sesampainya di bioskop, tiket film yang ingin Shinai tonton ternyata sudah habis. Shinai pun kecewa. Dan tiba-tiba Minwoo datang dengan membawa tiket film tersebut. Shinai pun senang dan mereka langsung masuk ke bioskop. Saat nonton filmnya, di adegan lucu Minwoo yang paling kencang tertawanya. Dan saat adegan sedih Minwoo juga yang paling merasa sedih. Tiba-tiba ada asap masuk ke dalam bioskop, dan mereka dikagetkan dengan orang yang sedang dihajar militer, hingga masuk ke dalam. Mereka pun langsung keluar dan melihat semua pendemo sedang dihajar oleh militer tanpa kecuali. Mereka, yang tidak tahu apa-apa pun ikut jadi sasaran para militer. Mereka pun lari berhamburan. Mereka bertiga pun akhirnya terpisah. Shinai pun tertangkap, dan prajurit itu menarik rambutnya hingga kesakitan. Beruntung Minwoo datang dan menghajar prajurit itu hingga pingsan. Lalu mereka mencari Jinwoo dan mengajaknya pulang. Keesokan harinya, ketika hendak berangkat kerja, tiba-tiba Minwoo sudah di depan rumahnya dan menawarkan untuk mengantarnya karena khawatir. Dan kondisi jalanan sudah dipenuhi para militer. Di sekolah, para murid sedang berduka atas kematian temannya yang bernama Sampil yang mati dihajar militer. Mereka pun tak terima dan ingin berdemo, namun mereka dihentikan oleh kepala sekolah karena takut mereka akan bernasib sama dengan Sampil. Warga sipil pun mulai ikut berdemo. Mereka menuntut agar militer menarik pasukannya kembali. Inbung pun ikut melempari militer dengan bom molotov bersama penumpang yang membuat mobilnya bau kotoran. Namun Inbung tak menyadarinya. Militer hanya diam saja karena tidak mendapat perintah dari atasan untuk menyerang warga sipil. Di markas militer, Letnan memberi informasi kalau ada pergeseran pendemo dari mahasiswa ke warga sipil. Letnan menjelaskan kalau dia sulit membedakan antara pemberontak dan warga sipil. Namun sang jenderal malah menampar letnan tersebut dan menyuruh menembak siapapun yang mengangkat senjata. Saat di perjalanan, Minwoo melihat jalanan dipenuhi militer yang sedang menangkap para pemberontak. Minwoo pun langsung putar balik lalu dia melihat dua orang yang terluka parah. Minwoo langsung menolongnya, namun naas Minwoo malah dikira pemberontak. Militer pun langsung menghancurkan mobilnya dan menangkap mereka. Mereka dipukuli dan disiksa seperti binatang lalu mereka dipaksa naik ke atas truk dan membawanya. Saat di perjalanan, Minwoo tak tega melihat pendemo yang dipukuli karena menangis. Minwoo marah dan melawan prajurit itu. Minwoo langsung melompat ke sungai saat truk berada di atas jembatan. Para militer pun menghentikan truknya dan menembaki Minwoo. Beruntung Minwoo berhasil lolos dan dia berada di rumah seorang ibu tunanetra untuk meminta pertolongan dan meminta pakaian. Lalu ibu itu meminta tolong kepada Minwoo untuk mencarikan anaknya yang sudah menghilang selama 3 hari. Kondisi di rumah sakit sangat kacau. Pasien terus bertambah akibat konflik tersebut. Di sini Minwoo mencari Shinai, dia mengira kalau dia telah terlambat menjemputnya. Minwoo tidak menceritakan kejadian yang menimpanya. Karena melihat darah di kepala Minwoo, Shinai langsung memeriksanya dan menjahit lukanya. Ayah Shinai pergi ke markas militer untuk membicarakan masalah invasi militer di Gwangju. Dia menemui Chu Sungji, jenderal militer teman lamanya. Dia mengatakan kalau dia kecewa atas tindakan militer di Gwangju,
Namun jenderal tersebut tetap akan memburu pemberontak dan komunis di kota tersebut. Tidak hanya warga sipil, pemuda keterbelakangan mental pun ikut jadi sasaran para militer. Di malam harinya Jinwoo terlambat pulang. Minwoo marah dan khawatir karena dia tak ingin kehilangan keluarga satu-satunya. Keesokan harinya para warga berkabung atas kematian warga yang tak bersalah. Namun militer mengklaim bahwa mereka tidak membunuh warga sipil ke media TV dan media lainnya. Hal tersebut membuat Jinwoo dan kawan-kawannya turun ke jalan untuk menuntut militer agar keluar dari balai kota. Kali ini, kepala sekolah mengizinkan muridnya untuk pergi berdemo. Suasana di jalan pun mulai dipenuhi para pendemo. Jenderal memerintahkan untuk menembak siapa saja yang ikut berdemo tanpa terkecuali. Pada tanggal 21 Mei tahun 1980, semua orang berkumpul di balai kota. Minwoo melihat Jinwoo yang sedang memimpin sekolahnya berdemo. Di saat yang sama, Gubernur Gwangju menyuruh warganya untuk pulang karena dia telah bernegosiasi dan pihak militer akan mundur, menarik pasukannya mundur dari balai kota. Indong dan warga lainnya mulai maju 10 langkah dan mengucapkan salam perpisahan kepada para militer. Pada saat lagu kebangsaan Korea dinyanyikan, semua orang memberi hormat. Namun setelah lagu selesai, para militer menembaki para warga dengan brutal. Para warga pun lari berhamburan. Banyak korban berjatuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan menembak wanita dan anak-anak. Minwoo melihat adiknya sedang menolong orang yang tertembak kakinya. Namun akhirnya, adiknya pun ikut tertembak. Melihat adiknya tertembak, Minwoo langsung berlari untuk menyelamatkannya. Beruntung Jungsu datang memblokade Minwoo dan Jinwoo dari tembakan militer menggunakan sebuah truk. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Minwoo memohon kepada dokter agar menyelamatkan adiknya. Dan pada akhirnya, nyawa Jinwoo pun tak tertolong karena banyak kehilangan darah. Hal itu membuat Minwoo dan Shinai sangat bersedih. Karena kejadian tersebut, Minwoo pun hilang akal dan ingin balas dendam kepada militer. Shinai sempat melarangnya. Namun Minwoo tetap bersikeras ingin melawan militer. Minwoo dan yang lainnya langsung menerobos gedung penyimpanan senjata, merampas senjata dan membentuk pasukan sipil yang dipimpin langsung oleh Hongsu. Di rumah sakit banyak korban yang meninggal akibat terlambat dibawa ke rumah sakit. Hal itu membuat dokter ini ingin pergi ke jalan dan mengambil para korban. Awalnya tidak ada yang mau ikut dengannya. Namun akhirnya Shinai mau ikut bersama dokter itu. Warga mulai melakukan perlawanan. Banyak warga yang mati tertembak. Banyak warga sipil gugur dalam aksi tersebut. Saat kejadian, Di saat yang bersamaan ambulans datang untuk mengambil para korban. Namun karena para medis itu Semua berhenti menembak. Namun, karena para medis itu pro terhadap warga sipil, para militer pun menembaki ambulans itu dan para medis yang ada di dalamnya. Beruntung Shinai selamat dari penembakan brutal itu. Minwoo langsung menghampirinya dan membawanya pergi dari lokasi. Namun Minwoo dan Shinai dihadang oleh salah satu militer. Minwoo pun melawan militer tersebut dan hampir kalah. Shinai lalu membantu Minwoo dengan menembak kepala militer itu menggunakan senjata yang terjatuh dari militer tersebut. Hongsu dan yang lainnya menembaki para militer dari atas atap menggunakan senjata MG50, hingga membuat para militer terdesak dan kabur meninggalkan gedung balai kota.
untuk sementara. Dan pada tanggal 22 Mei tahun 1980 para pasukan sipil berhasil menguasai gedung balai kota. Di sini Inbong baru sadar kalau pria berambut gondrong yang selalu bersamanya adalah penumpang yang dulu membawa kotoran ke dalam mobilnya. Sinai merasa sedih dan tidak bisa berkata apa-apa setelah menembak kepala militer yang menghadangnya dan berharap kalau semua ini hanya mimpi buruk saja. Keesokan harinya, orang-orang berkabung atas kematian orang yang mereka cintai, termasuk Minmu yang kehilangan adik yang sangat ia sayangi. Setelah itu, Yungsu yang merupakan mantan kapten pasukan khusus membentuk pasukan sipil dan menyemangati warga untuk menyusun strategi berikutnya. Tiba-tiba Minwu berdiri di atas gedung balai kota. Mereka mengira dia akan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Ternyata Minwu mengibarkan bendera hitam di atas bendera Korea sebagai bentuk berkabungnya kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Di markas, jenderal menyuruh bawahannya untuk menutup akses jalan masuk ke kota Gwangju hingga kota tersebut menjadi kota terisolasi. Minwu mulai aktif menjaga perbatasan Kote agar musuh tidak bisa masuk. Keesokan harinya, Minwu dan Hyungsu mulai berpatroli di sekitar balai kota. Dan Shinai meminta kepada warga kota untuk mendonorkan darahnya karena banyak korban yang membutuhkan darah yang sesuai. Minwu masih belum mengetahui kalau Shinai adalah anak Hyungsu. Kemudian, para warga mulai bergotong royong memulihkan kota. Ada yang memasak dan membantu mengobati warga yang terluka. Hyungsu sangat bangga dengan anaknya karena telah banyak membantu warga yang telah menjadi korban. Warga kota pun mulai menampakkan keceriaan di wajahnya. Di saat itu juga kedekatan antara Minwu dan Shinai mulai tumbuh asmara. Para warga pun menyempatkan untuk foto bersama di gedung balai kota tersebut. Hyungsu mulai mengajarkan kepada pasukannya cara menggunakan senjata dengan baik. Selama ini media hanya memberitakan korban dari pihak militer saja, seolah-olah warga Gwangju-lah yang memberontak dan menilai semua ini. Beruntung ada wartawan asing yang mau menyiarkan berita sesungguhnya kepada media. Di jalan menuju berbatasan, terlihat sebuah bus yang sedang membawa warga berpapasan dengan rombongan militer. Dan menembaki bus tersebut, dua warga berhasil lolos dari tembakan militer. Dengan sigap langsung menembaki orang-orang yang ada di bus tersebut. Dia pun memberitahu kepada warga yang lain bahwa militer sudah mendekati perbatasan. Minwu pun punya ide untuk memasang ranjau agar para militer dan tanknya meledak saat melewati perbatasan. Namun hal itu diketahui oleh pihak militer di markas. Akhirnya mereka menarik mundur pasukannya dan membawa aset-aset perangnya. Pasukan sipil pun merayakan tindakan mereka, namun Minwu malah mendapat tamparan dari Hyungsu karena idenya itu. Sebab Hyungsu tidak mau dengan memasang bom TNT warga Gwangju akan dicap pemberontak. Malam harinya, Hyungsu kembali berbicara kepada jenderal militer tersebut untuk tidak mengirim pasukannya lagi ke Gwangju. Sebab warga Gwangju sekarang sudah memegang senjata dan tidak segan-segan untuk meledakkan bom TNT. Namun sang jenderal tidak memperdulikannya, sebab dalam hal ini, pihak militer yakin dapat menguasai kota Gwangju. Di pagi harinya, para jenderal membuat rencana untuk menyerang kota di malam hari. Letnan yang dulu bawahan Hyungsu memberitahukan agar dia pergi meninggalkan balai kota karena akan ada penyerangan tengah malam nanti. Hyungsu sangat menghargai letnan tersebut, namun dia tidak bisa meninggalkan balai kota sebab akan ada banyak korban lagi nantinya. Mengetahui akan ada serangan tengah malam nanti, warga diminta untuk pulang saja jika ingin selamat. Namun sebagian ada yang tinggal dan sebagian ada yang pulang karena memikirkan keluarganya, termasuk Inbong. Di malam harinya Minwu meminta kepada Shinai agar pergi dari balai kota. Namun Shinai yang sudah terlanjur cinta dengan Sinu, dia tidak mau pergi tanpa orang yang dicintainya. Di sisi lain, Hyungsu memperhatikan mereka dari lantai atas. Hyungsu lalu mendatangi Minwu dan bertanya tentang Shinai. Awalnya Minwu mengira kalau Hyungsu sedang memata-matainya. Namun akhirnya Minwu mengetahui kalau Hyungsu adalah ayah Shinai dan menyuruh Minwu untuk pergi bersama Shinai jika ia mencintainya.
Akhirnya Minwoo dan Shinai pun pergi meninggalkan gedung balai kota. Heungsu menyuruh yang lainnya untuk menutup semua gerbang gedung balai kota. Shinwoo pun akhirnya tak tega melihat Heungsu berjuang sendirian. Dia pun berhenti dan ingin kembali membantu Heungsu berjuang. Minwoo meminta izin kepada Shinai dan memberikan sebuah kalung kepadanya. 아침 좀 데리러 와달라고요. 그럼요. Para warga yang ada di gedung balai kota mulai mempersiapkan diri dengan mengisi semua amunisi. Dan warga yang ada di rumah tak tega melihat yang berjuang di balai kota hanya sedikit. Mereka akhirnya bertekad untuk kembali lagi membantu mereka berjuang termasuk Inbong yang harus rela meninggalkan keluarganya. Minwoo yang kembali lagi mulai menyusun strategi bersama Heungsa untuk menghadapi para militer. Di sisi lain, para militer mulai mendekat ke kota Gwangjie untuk menyerang. Jam 4 pagi, para militer sudah berada di depan gedung balai kota. Militer pun memberitahukan kepada warga untuk menyerah. Tetapi sebelum warga memutuskan untuk menyerah, para militer langsung menembaki gedung itu dengan membabi buta. Militer pun mulai menerobos masuk ke dalam gedung dan menembaki semua warga tanpa ampun. Namun perlawanan warga tak mampu mengalahkan para militer. Banyak warga yang tertembak dan mati. Minwoo dan Heungsu hanya mampu menembak beberapa militer. Heungsu pun mulai bingung karena pasukannya banyak yang mati tertembak. Mereka pun mencoba keluar lewat pintu belakang. Pada saat Minwoo keluar dari gedung, tiba-tiba Heungsu mengunci gerbangnya dari dalam dan menyuruh Minwoo untuk pergi. Sementara, Heungsu kembali ke dalam dan melanjutkan perjuangan melawan para militer untuk mempertahankan gedung balai kota. Dia pun bertemu bawahannya dulu. Letnan tidak tega menambak Heungsu. Lalu Heungsu menyuruh letnan itu untuk pergi. Namun di saat bersamaan dua militer lainnya turun dan menembaki Heungsu. Heungsu pun langsung jatuh dan meninggal. Melihat mantan atasannya ditembak mati, letnan itu pun tidak tega dan menangis. Minwoo yang sedang berlari keluar lewat belakang gedung pun tertangkap oleh para militer. Para militer menyuruh Minwoo untuk menyerang. Namun Minwoo malah menodongkan senjatanya ke arah militer. Akhirnya militer langsung menembakinya hingga mati dan jatuh tersungkur. Walaupun orang-orang yang dia cintai telah mati, Shinai tidak menyerah dan terus memberitahukan kepada warga untuk terus berjuang melawan militer. Di akhir film kita melihat orang-orang sedang berfoto di pernikahan Shinai dan Minwoo, namun wajah Shinai terlihat muram. Ternyata itu hanya hayalan Shinai yang telah mengetahui kalau orang-orang yang dia cintai telah tiada. Dan film pun berakhir alias tamat.